Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut surat panggilan pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini sudah diterima oleh Edy dan 3 tersangka lainnya. Sebelumnya KPK menetapkan Edy, asisten pribadinya Yogi Ari Rukmana, advokat Yosi Andika, dan Direktur PT CLM Helmut Hermawan sebagai tersangka. KPK mendalami peran Edy dalam dugaan perkara suap dan gratifikasi dalam penyelesaian pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan HAM oleh PT CLM. Jadi betul informasi yang kami terima dari tim penyidik minggu ini, khususnya nanti di hari Kamis ya, kami memanggil para pihak sebagai tersangka termasuk Wamenkumham untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, dan surat panggilan sudah disampaikan, sudah diterima oleh yang bersangkutan, sehingga kami berharap para tersangka ini bisa hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK di pra-peradilan yang diajukan oleh para pihak. Tentu sekali lagi KPK siap hadapi dan menjawab semua isi dari gugatan permohonan pra-peradilan tersebut melalui Biro Hukum, tentu sesuai dengan jadwal nanti yang sudah ditentukan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, terkait dengan penahanan tentu itu menjadi kewenangan tim penyidik ya. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi itu, tapi yang pasti yang penting adalah kami memanggil lebih dahulu. Saudara, KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 tersangka termasuk Wamenkumham Edy Hiarie terkait perkara dugaan gratifikasi hari ini. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Leo Taufik di Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Leo, pukul berapa agenda pemeriksaan 4 tersangka ini dan apakah sudah ada konfirmasi kehadiran dari para tersangka? Ya, Asri dan saudara, memang KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Wamenkumham Edy Hiarie ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi. Untuk pertama kalinya Edy diperiksa oleh KPK dengan status sebagai tersangka. Selain Edy, memang ada 2 orang dekat Edy lainnya yang juga dipanggil KPK hari ini, yaitu Yosi Andika Mulyadi dan juga Yogi Ari Rukmana untuk menjalani pemeriksaan dalam status kapasitasnya sebagai tersangka, serta 1 orang pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri yaitu Helmut Hermawan. Pada pemeriksaan kali ini tim penyidik KPK akan mendalami soal pengurusan Badan Hukum PT Citra Lampia Mandiri yang diduga disertai dengan uang sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama CLM yaitu Helmut Hermawan yang juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Lalu pukul berapa pemeriksaannya? Hingga pagi ini memang belum ada tanda-tanda Edy dan ketiga tersangka lainnya hadir di KPK. Memang belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah Edy dan juga ketiga tersangka lainnya akan memenuhi panggilan KPK. Namun KPK mengingatkan kepada 4 tersangka ini untuk kooperatif dan hadir dalam pemeriksaan kali ini yang berstatus sebagai tersangka. Asri. Belum ada konfirmasi dari keempat tersangka apakah akan hadir dalam pemeriksaan hal ini. Lalu bagaimana terkait dengan perjalanan kasus ini dan apa alasan penyidik belum menahan para tersangka? Memang perjalanan kasus ini berawal dari laporan Indonesia Police Watch pada Maret 2023 lalu. Edy diduga menerima gratifikasi terkait konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum yang diajukan Direktur Utama PT CLM yaitu Helmut Hermawan. Butuh waktu 8 bulan untuk KPK menaikkan status Edy sebagai tersangka kali ini. Lalu kenapa belum ditahan? Juru bicara KPK mengatakan bahwa Edy memang belum ditahan sebab penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk melengkapi penyidikan. KPK menjelaskan proses penahanan setelah pemeriksaan hari ini juga menjadi kewenangan dari tim penyidik. Memang pada Rabu 29 November lalu ini KPK juga telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah 4 tersangka ini untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Asri.
Baik, terima kasih Leo Taufik, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.